Terima kasih Pak Haji Asep. Tadi Kanjeng Nabi mengatakan, ya kan, tadi mana sih? Oh iya. Ada 5 waktu sholat yang telah Allah fardukan, wajibkan kepada hamba-hambanya. Kemudian ada yang bertanya, adakah sholat untukku ya Rasul? Kata Nabi, tidak ada lagi illa antatawwa'a, kecuali sholat sunat. Jadi selain sholat yang 5 waktu itu adalah sholat sunat. Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah, semuanya sunat. Jadi Nabi mah hanya mewajibkan 5 saja. Allah hanya mewajibkan 5 saja. Jadi selain itu masuknya kategori sunat. Gitu. Apakah yang dihisab itu adalah sholat wajib atau sholat sunat? Yang kedua, apakah sholatnya saja atau dampaknya juga? Itu di sabda Kanjeng Nabi yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalatu. Anu ditulis nanti awalu, yang pertama sekali Allah menghisab amalan manusia adalah salatnya. Idza saluhat saluhat sairu amalihi, idza fasadat fasadat sairu amalihi. Apabila benar salatnya, bagus salatnya, rajin salatnya, pas waktu salatnya, maka yang lainnya amalnya pasti bagus. Apabila jelek salatnya, maka jelek yang lain-lainnya. Kenapa Allah mengutamakan salatnya dulu? Karena salat sebagai tolok ukur orang itu sebagai hambanya Allah. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Dulu di TV itu ada orang di TV, dengan bangganya saya tidak sholat, dan viral itu kan, Ustadz tolong rayu saya untuk sholat karena saya tidak hari ini tidak sholat, dengan bangganya. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita harus sholat? Nah, ini pertanyaan penting. Kalau urusan sholat di sini juga, khamsu shalawatin katabahunna Allah Ta'ala ala ibadihi, kepada hambanya. Orang sholat itu untuk menegaskan diri bahwa dirinya adalah hamba. Bukan persoalan dia muslim atau tidak muslim, bukan persoalan dia iman atau tidak iman, tapi itu adalah soalan menegaskan bahwa dia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Kalau misalkan kalau saya tanya nih, Pak Bu nih, ini pensil panjang tidak? Saya tanya. Enggak, saya tanya dulu dah. Ini panjang atau tidak? Bisa panjang, bisa pendek. Tergantung cara pandang. Pak Haji apa ini? Ini pendek panjang ini? Pendek. Tahu dari mana ini pendek? Kalau saya lihat tiang listrik itu pendek panjang. Tutup tiang listrik. Tiang listrik itu di depan, ada tiang listrik. Tiang listrik pendek panjang. Panjang. Kenapa Pak Haji bilang panjang? Nah, berarti kalau itu pendek apa panjang? Panjang. Ini pendek. Kalau saya bilang itu pendek, boleh nggak? Kalau ini saya bilang panjang, boleh nggak? Jadi ukurannya apa? Nggak, ukurannya apa? Relatif itu kesimpulannya. Ukurannya apa? Mengatakan ini pendek ini panjang, ukurannya apa? Tergantung bandingannya. Kalau ini dibandingkan dengan tiang listrik, panjang mana?
Tiang listrik. Kalau tiang listrik dibandingkan dengan pohon kelapa, apa yang mana? Pohon kelapa. Kalau pohon kelapa dibandingkan dengan tower itu apa namanya? Telkom, panjang tower. Kalau tower dibandingkan dengan, kan gitu. Sehingga panjang dan pendek itu menjadi relatif, benar? Tergantung bandingannya. Sekarang saya bertanya, kalau Bapak membandingkan diri dengan orang lain, dengan manusia yang lainnya, hasilnya akan bagaimana, Pak? Hasilnya pasti akan relatif. Nanti Anda akan mengatakan lebih baik atau lebih jelek, ya kan? Tapi mari kita bandingkan dulu dengan yang maha. Bandingkan diri kita dengan Allah sampai kita tahu akhirnya status kita. Lah kalau kita misalkan kita bandingkan dengan Allah, kita dengan Allah hubungannya apa? Ya, yang dicipta dan yang mencipta. Statusnya apa? Allah itu Tuhan, kita ini hamba. Nah sekarang kalau kita mengakui status kita ini hamba, harusnya apa yang dilakukan kepada Allah? Apa maksudnya? Kita membandingkan diri dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, manusia ini sebagai hamba. Berarti kita dengan Allah apa yang harus dilakukan? Menghamba, betul nggak? Menghamba dalam bahasa Arab itu namanya ibadah. Nah, ibadah yang paling sederhana, yang paling awal sekali adalah ibadah sholat. Maka sholat itu menegaskan diri kita ini adalah hamba dan dalam rangka menghamba kepada Allah. Maka kalau orang yang tidak sholat adalah orang yang gagal memahami dirinya sebagai hamba. Kalau kita nggak sholat, berarti kita gagal memahami diri kita, menstatuskan diri kita sebagai hamba. Jadi sholat itu adalah menstatuskan diri kita sebagai hamba, ya, dan menghamba kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Jadi kalau ada orang, wah bangga saya tidak sholat, ya berarti belum. Dia saja gagal memahami dirinya sebagai hamba. Nah sehingga kita sholat itu adalah bentuk daripada kita menyadari status kita sebagai hamba dan merasa terhormat karena kita menghamba kepada yang maha segala. Jadi kalau orang sholat itu keren gitu sebetulnya. Orang sholat itu keren. Kenapa? Karena dia berhasil memahami dirinya sebagai hamba dan sedang menghamba sedang menyembah kepada yang disembah, yaitu Allah. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi sehingga kalau orang menghamba, kegiatan lain selain sholat itu adalah hanya pernak-perniknya untuk menunjang yang utama tadi sebagai hamba tadi itu. Jadi ketundukan kita sebagai hamba. Nah, kalau begitu kan baru bisa paham. Keren. Jadi kita menghamba kepada Allah. Menghamba itu beribadah. Beribadah itu kan menghamba namanya. Hamba artinya abdun. Hamba banyak namanya ibadun. Menghamba artinya ibadah gitu. Apalagi tadi yang kedua. Sholat lagi, setelah sholat di masjid sholat lagi, nya dihukumi itu sholat sunat, dihukumi, tapi tidak jadi sholat sunat, dihukumi sholat sunat. Kenapa? Dalam rangka membantu orang lain mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Gitu. Apakah akan menggugurkan sholat yang tadi di masjid? Tidak. Nyakeun tabungan. Kalau kita misalkan niat qada ya nggak apa-apa. Jadi sholat di rumah niatnya niat qada nggak apa-apa.
Ya, saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.